Saya jelaskan dulu latar belakang kenapa webinar kali ini diadakan. Itu dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional tanggal 16 September lalu. Momen ini di tahun sebelumnya dijadikan Bulan Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, di mana biasanya diadakan kegiatan edukasi, pemeriksaan, dan perawatan gigi gratis. Namun karena kondisi pandemi, kegiatan ini ditiadakan. Maka kita ambil langkah lain dengan mengadakan webinar untuk tetap memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional ini. Mungkin banyak di antara kita yang bingung gigi dan mulutnya, mau ke dokter gigi, tapi khawatir dengan kondisi wabah. Kemudian mungkin banyak juga di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa praktek dokter gigi banyak yang tutup? Alasannya kenapa ya? Jelaskan di sini oleh narasumber kita. Kemudian di sini juga kita akan mengulas sedikit protokol kesehatan di era new normal. Mungkin keluarga besar kita banyak yang sudah tahu, namun lupa. Kita ingatkan kembali di sini. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sambutan oleh manajer klinik LKC kepada Dr. Gigi Niko. Saya persilakan. Terima kasih, Dr. Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Rekan-rekan, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita dapat menyelenggarakan webinar tentang kesehatan gigi. 6 Desember adalah Bulan Kesehatan Gigi Nasional, Hari Kesehatan Gigi Nasional. Nah, mengambil momentum ini, Dompet Duafa dan melalui LKC Dompet Duafa Sumsel, di mana Dompet Duafa memiliki 5 program utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan dakwah dan budaya. Di bidang kesehatan, Dompet Sumsel memiliki klinik layanan kesehatan cuma-cuma yang melayani kesehatan para duafa. LKC Dompet Duafa Sumsel berada pada jalan di Kelurahan 70, Kota Palembang. Memperingati Bulan Kesehatan Gigi Nasional ini, LKC menyelenggarakan webinar dikarenakan suasana pandemi, di mana Bulan Kesehatan Gigi Nasional ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2009. Jadi sudah tahun ke-11 diadakan Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Di tahun-tahun sebelumnya kita menyelenggarakan edukasi, pemeriksaan, dan perawatan gigi yang dilakukan secara gratis, biasanya dilakukan di RSKGM provinsi masing-masing. Tahun ini karena situasi pandemi, klinik LKC mengambil momentum untuk menyelenggarakan webinar ini. Terima kasih kepada narasumber. Narasumber kita adalah, yang pertama adalah Dr. Mardiana Lestari, beliau dokter yang berada di LKC. Kemudian Dr. Gigi Khairul Anam, juga dokter LKC. Terima kasih juga kepada moderator Dr. Mustika, yang juga dokter LKC Dompet Duafa Sumsel. LKC layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Duafa Sumsel bertekad untuk memberikan sumbangan pada masyarakat Sumsel, khususnya para duafa yang membutuhkan. Semoga materi pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih. Pada moderator, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi Niko, selaku manajer klinik LKC, atas kata sambutannya. Langsung saja kita mulai ke sesi pemaparan, tapi sebelumnya saya bacakan dulu CV untuk pembicara pertama kita, narasumber pertama kita, Dr. Mardiana Lestari, lulusan Pendidikan Dokter Umum FK Unsri Angkatan 2004, status sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak perempuan, praktek di klinik LKC. Judul materi pertama kita, protokol kesehatan terkait era new normal, akan dijelaskan
oleh Dr. Mardiana Lestari. Kepada Dr. Mardiana Lestari, saya persilakan. Terima kasih kepada Dr. Mustika atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini kebetulan saya diminta untuk memberikan materi mengenai refreshing COVID-19 gitu kan, untuk mengingat kembali COVID-19 itu seperti apa gitu kan, kemudian protokol-protokolnya seperti apa gitu. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya? PowerPoint-nya minta tolong. Oke, di sini saya sedikit ada pemaparan PowerPoint tentang refreshing COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 itu merupakan zoonotik ya. Jadi coronavirus itu termasuk zoonotik, yaitu awalnya diduga berasal dari hewan yang ditransmisikan dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. Jadi virus COVID ini merupakan jenis RNA virus, di mana dia tidak bersegmen dan memiliki bentuk banyak tonjolan seperti corona, itulah makanya disebut corona. Oke, lanjut. Transmisi penularan COVID-19. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini menular melalui percikan atau yang kita sebut droplet yang berasal dari mulut atau saluran hidung manusia. Kemudian bisa juga melalui kontak langsung dengan benda-benda yang sebelumnya sudah terkena percikan dari droplet tersebut. Dan juga sekarang sudah ketahui bahwa COVID-19 ini juga menular melalui transmisi airborne. Jadi pada tindakan-tindakan yang bisa memicu timbulnya aerosol seperti tindakan gigi gitu kan, yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Anam, ataupun di ruang tindakan-tindakan yang seperti di OKA gitu kan, pemasangan ventilator, inkubasi gitu kan, intubasi, di mana terbentuk aerosol. Nah, di situ menjadi penularan COVID-19 yang terbesar. Oke, lanjut. Nah, di situ di gambar kita bisa lihat bahwa droplet itu merupakan partikel aerosol yang lebih besar. Jadi dengan ukuran 5-10 mikron. Jadi kalau ketika manusia memercikkan ludah atau dahaknya gitu kan, dan terbentuk keluarlah droplet atau percikan-percikannya. Dan itu bisa sampai kira-kira 3 feet, atau kalau misalnya kita konversikan ke dalam sentimeter sekitar 1 meter gitu kan. Oleh karena itu makanya salah satu protokol kesehatan itu adalah jaga jarak minimal 1 sampai 1,5 meter dari percikan ludah atau droplet ini bisa menyebar sampai ke jarak 3 kaki. Bandingkan dengan aerosol gitu yang bisa menyebar ke seluruh ruangan lebih dari 6 kaki, aerosol masih bisa menyebarkan. Lanjut. Gejala-gejala dari terkena, kita udah tahu nih, semua orang kayaknya sudah paham gejala klinisnya banyak gitu kan, dari yang gejala atau asimptomatik sampai gejala ringan, sedang sampai ke berat. Yang paling umum biasanya memang gejala yang khas itu adalah demam, batuk kering, dan sesak gitu. Lanjut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa orang yang terkena COVID-19 ini memiliki gejala yang lain, misalnya seperti diare,
kemudian penurunan penciuman, kemudian ada juga beberapa yang mengeluh keletihan pada badannya, sakit tenggorok dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat di sini gejala klinisnya dari yang asimptomatik, tidak ada gejala sama sekali, kemudian gejalanya ringan, hanya sekedar demam gitu, kemudian batuk-batuk ringan gitu kan, atau seperti flu, kemudian beralih ke mereka yang mengalami gejala klinis yang gejala yang sedang, dari adanya tanda-tanda pneumonia sampai ke yang gejala klinis yang lebih berat gitu. Karena di dalam COVID-19 ini juga dikenal ada istilah happy hypoxia. Jadi di mana pasien COVID-19 ini tidak memiliki saturasi oksigen yang rendah, yang turun, tapi dia tidak memiliki gejala, dan itu yang dikhawatirkan. Lanjut. Jadi untuk mendiagnosisnya tetap kita sepakat menggunakan PCR gitu kan, dari swab yang kita lakukan, kemudian di PCR sampai kita menemukan ada RNA virus tersebut gitu. Yang marak sekarang itu adalah rapid test gitu. Tapi rapid test itu tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis COVID-19 secara tepat gitu kan, karena belum tentu pasien yang memiliki PCR yang hasil rapid testnya positif itu dia mendapatkan infeksi virus COVID gitu. Karena tergantung dari hasil PCR-nya. Lanjut. Oke, lanjut slide-nya. Karena kalau pada rapid test itu kan yang dinilai hanya antibodi IgM dan IgG-nya. Jadi sedangkan IgM dan IgG itu kan seperti IgM itu merupakan antibodi awal gitu. Jadi misalnya pada orang-orang yang, nah ini bisa dilihat ada kurva di sini. Jadi kita lihat ada pasien dengan mengalami COVID yang mendapatkan COVID-19 itu kita lihat di kurva biru gitu kan. Jadi bisa dilihat di situ dari kurva hijaunya itu kan kemunculan dari antibodi IgM-nya. Jadi ada jeda waktu di situ 0 sampai 7 hari baru IgM atau antibodi IgM-nya muncul. Oke, jadi memang tidak bisa secara akurat mendiagnosa rapid test, tidak bisa secara akurat mendiagnosa apakah seseorang itu menderita COVID-19 atau bukan. Lanjut. Oke, kalau dulu kita ada istilah ODP, orang dalam pemantauan, kemudian PDP, pasien dalam pengawasan, sekarang diubah gitu kan, jadi menjadi kasus suspek, kasus kontak erat, kemudian kasus probable, ataupun kasus konfirmasi. Jadi tidak ada lagi istilah ODP atau PDP. Jadi kalau dulu yang namanya ODP, kita alihkan di sini menjadi kriteria kasus suspek. Gitu. Bisa dilihat di situ pada kasus suspek. Jadi orang dengan ISPA dan riwayat dari negara atau wilayah dengan transmisi lokal, atau orang dengan salah satu tanda-tanda ISPA dan riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 ataupun ISPA berat yang perlu perawatan rumah sakit, tidak ada penyebab lainnya. Dan tetap gold standar untuk mendiagnosa penyakitnya itu adalah dengan PCR. Lanjut. Yang penting di sini adalah upaya pencegahan gitu, karena memang penata laksanaan COVID-19 ini kan tidak spesifik ya, bahkan vaksinnya juga masih dalam uji coba klinis gitu kan, sekarang ada dicoba tahap 3 gitu, uji klinis tahap 3. Jadi yang penting yang harus diterapkan itu adalah pencegahannya. Sebenarnya sih kalau menurut saya semuanya sudah paham gitu kan.
protokol kesehatannya seperti social physical distancing-nya, jaga jarak dengan orang lain, kemudian memakai alat pelindung diri bagi pribadi, misalnya minimal memakai masker gitu kan. Kemudian menggunakan alat yang lain seperti gaun ataupun karet dan sebagainya. Kemudian jangan lupa hand hygiene, itu yang penting yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 40-60 detik gitu. Dan juga etika batuk. Karena virus COVID-19 ini menularkan melalui droplet atau percikan, tetap etika batuk harus kita jaga. Lanjut. Oke, ini tata laksananya. Karena tidak ada obat spesifik, jadi pengobatan merupakan simptomatik sesuai dengan gejala dan penyakit penyertanya. Jadi kalau misalnya pasiennya demam, kita berikan obat demam, atau misalnya ada batuk, kita berikan obat batuk. Misalnya dengan komorbid hipertensi, obat hipertensinya diteruskan, seperti itu. Dan vaksin, seperti yang saya bilang tadi, masih beberapa vaksin yang masuk ke Indonesia itu masih berada dalam tahap uji klinis tahap 3. Oke, lanjut. Oke, ini update terbaru di Indonesia. Ini yang kemarin ya. Total di Indonesia itu terdapat penambahan kasus sekitar 3.874 kasus baru terkonfirmasi positif di seluruh Indonesia. Dan bisa kita lihat bahwa kurva di Indonesia ini semakin meningkat gitu. Jadi bukannya melandai tapi meningkat. Jadi kalau misalnya di tempat lain kita lihat sudah mengalami tahap 2 gitu kan, meningkat kemudian melandai, kurvanya naik lagi. Kalau di Indonesia lain, kita masih kurva kita masih meningkat terus-menerus sampai sekarang gitu. Lanjut. Nah, yang ini protokolnya ya penting untuk diingat, VDJ gitu. Ventilasi, durasi, dan jarak gitu. Apa sih ventilasi itu? Jadi ventilasi atau sirkulasi gitu kan, sebisa mungkin kita berada pada ruangan dengan sirkulasi yang baik gitu. Jadi sirkulasinya, jadi lebih baik kita berada di ruang terbuka dibandingkan dengan berada di ruang tertutup. Karena itu kan sirkulasinya kurang baik ya, pengaturan udaranya, udara masuk dan keluarnya itu kurang baik gitu. Durasi, jadi durasi di sini lama interaksi kita dengan orang di sekitar kita. Jadi semaksimal mungkin, maksimal 15 menit kita berinteraksi dengan orang. Jadi kalau misalnya kita bercakap-cakap dengan orang di sekitar kita, maksimal 15 menit untuk mengurangi risiko tertularnya dari COVID-19 tadi. Kemudian jarak yang tadi saya bilang 1 sampai 1,5 meter ya, tetap. Jadi VDJ, ventilasi, durasi, jarak. Lanjut. Nah, ini gambarnya. Jadi ada 2 ruang ventilasi tertutup berbanding versus ruangan yang terbuka gitu kan. Kita bisa lihat kalau pada ruangan tertutup ya sirkulasi udaranya di situ-situ aja. Jika dibandingkan dengan ruang terbuka, udara itu bisa keluar masuk dengan baik. Itulah makanya disarankan sekarang untuk misalnya pada tempat-tempat praktek gitu kan, terdapat protokol tata laksana letak. Jadi letak, misalnya letak pasien, letak dokter atau medisnya di mana gitu, dan diharapkan ruang terbuka, dan diharapkan terdapat pengatur ventilasi atau sirkulasi udara yang baik. Gitu. Kita bisa lihat bahwa virus dalam aerosol bisa bertahan mengapung di udara beberapa saat dan bisa terbang lebih dari 2 meter. Jadi resikonya sangat tinggi untuk penularan virus di ruangan dengan ventilasi yang tertutup atau buruk gitu. Kemudian yang tadi durasi dan jarak tetap kita perhatikan. Jadi untuk sekarang karena kita
apalagi Palembang itu kan tidak menerapkan PSBB, protokol VDJ-nya atau ventilasi durasi jaraknya harus benar-benar dijaga. Selain dari kita harus tetap hand hygiene tadi, kemudian benar-benar mengurangi pergi keluar jika tidak ada kepentingan yang mendesak, kemudian menghindari kerumunan dan sebagainya. Gitu. Lanjut, oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi dari saya, karena materi tentang COVID-19 ini kan sebenarnya bisa didapatkan di mana saja gitu kan. Kita googling banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Dan untuk mengenai kesehatan gigi mulutnya nanti akan dijelaskan oleh Dr. Anam selaku dokter gigi kita di klinik LKC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber pertama kita, Dr. Mardiana Lestari, atas penjelasannya mengenai kita singgung kembali, ulas sedikit kembali tentang COVID-19 serta protokol kesehatan yang harus dilakukan dan PDJ tadi ya dok, yang harus diperhatikan ya. Kita langsung masuk ke sesi berikutnya, itu materi atau sambutan dari sponsor Link Aja, Mas Dani ya. Kepada Mas Dani, saya persilakan. Oke, terima kasih Dr. Mustika ya. Ya. Oke, bentar. Aku izin share screen. Oke, udah kelihatan belum, teman-teman? Udah kelihatan. Ya, udah. Udah ya. Bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama terima kasih nih buat teman-teman dari Dompet Duafa sama LKC sudah mau ngajak kita nih bahasanya untuk kolaborasi dalam event webinar ini. Jadi sebenarnya kalau mau dipaparin terlalu banyak produk-produk kita, jadi ini secara singkat dan cepat aja ya. Tapi nanti kalau yang mau tanya boleh juga. Oke, nah jadi sedikit bicara tentang Link Aja. Kalau Link Aja ini kan adalah produk lama sebenarnya. Itu kalau awalnya dulu adalah Tikes. Tikes itu dari Telkomsel, tapi kita ini diinisiasi dari beberapa bank negara, Himbara, yaitu BNI, BTN, BRI, sama Mandiri. Nah, kalau bahas COVID-19 tadi, kita juga ada berkesinambungan nih di sini. Jadi memang semenjak COVID-19 ini, ekonomi kita bukan di Indonesia aja, dunia juga ada penurunan kayak gitu. Nah, jadi salah satunya mungkin banyak yang beranggapan untuk penyebaran COVID ini sendiri adalah uang kertas kayak gitu, ataupun kontak fisik secara langsung. Nah, jadi di sini Link Aja memfasilitasi untuk pembayaran via QRIS kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah lihat QRIS, kalau lagi belanja atau di mana, kalau produk sebenarnya banyak kalau QRIS ini, bukan dari Link Aja kayak gitu. Ini next. Oke, next aja. Nah, sedikit tentang Link Aja Syariah. Aku izin puterin video. Videonya nggak jalan ya. Kayaknya videonya error. Jadi skip aja. Nah, kalau yang bertanya-tanya, siapa sih pemegang sahamnya? Ini kata saya tadi. Jadi pemegang saham kita adalah BUMN ini. Nah, apa sih bedanya Link Aja Syariah? Nah, kalau Link Aja Syariah ini sendiri, kita kemarin udah diresmikan sama Kiai Haji Ma'ruf Amin
waktu itu pada tanggal 14 Mei kayak gitu. Jadi kalau link aja yang reguler itu udah ada lama. Nah, jadi emang link aja syariah ini sendiri kita udah ada Dewan Syariah Nasionalnya. Kita juga sudah ada juga ini nih, dan pengawas syariah kita ada 3. Itu Dr. Haji Anwar Abbas, terus Zainul Tahid sama Dr. Andes Asep kayak gitu. Jadi emang salah satunya kita adalah Wakil Menteri Agama. Jadi emang benar-benar kita diawasi langsung sama-sama yang ahlinya langsung kayak gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan emang udah sesuai tuntunan kayak gitu. Nah, ini bedanya layanan syariah link aja sama link aja yang reguler. Jadi kalau yang banyak orang kapan, wah beda warna aja, enggak kayak gitu. Jadi emang kita banyak sekali bedanya. Jadi salah satunya itu seperti kita, misal nih, kalau kita scan, cuman itu hanya bisa di merchant-merchant halal saja. Misal, maaf kata nih, kita lagi beli minuman nih, ada tempat jualan minuman keras misal nih, itu otomatis bakal keblok kalau pakai link aja syariah kayak gitu. Terus juga kita juga sesuai prinsip-prinsip syariah, kita akadnya sesuai segala macam kayak gitu. Dan penempatan dananya pun kita udah sesuai, kita langsung ke bank-bank syariah. Itu kita sebenarnya pakai BSM sama BNI Syariah kayak gitu. Nah, bisa kemana aja sih kita keuangan kita larinya kita produk-produk kita ini nih. Jadi emang kalau bukan cuma bisa bayar kiris aja, jadi emang bisa bayar beli pulsa, beli juga bayar transportasi. Kalau mau naik Gojek sama Grab, link aja juga udah bisa kayak gitu. Terus juga kalau mau membayar zakat kayak gitu. Terus juga donasi. Nah, contohnya salah satunya kita di Dompet Duafa ini. Jadi emang benar-benar komplit kayak gitu. Wisata halal di Al-Qur'an Al-Akbar, mau bayar BPJS, pokoknya apapun bersifat transaksi kita udah mulai jalan kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya kayak gitu. Jadi emang kayak UMKM, Aisyah Mart kayak gitu. Di pasar juga udah kita. Terus kalau untuk bayar pajak di pemerintahan kita udah juga bisa PBB, bayar PDAM itu juga udah bisa. Terus juga IPL untuk pemeliharaan lingkungan. Jadi emang benar-benar komplit. Nah, ini kalau pernah lihat contoh kiris. Jadi kiris ini bisa langsung scan aplikasi apapun. Enggak, cuman link aja. Jadi bisa pakai CMB-nya Go Mobile, terus Permata Bank, terus juga GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lain kayak gitu. Jadi emang kita langsung scan sama aplikasi PJSK lainnya. Nah, ini contoh beberapa merchant yang bisa dikatakan langsung sukses pembayaran. Itu ada OVO, ada link aja, sama ada CMB. Ini agak. Apa sih potensinya? Kita apa? Sekolah swasta yang lagi udah kerja sama Dompet Duafa juga. Kemarin itu Dana kalau untuk sekolah Islamnya. Jadi Pondok Marogan dari Ustadz Yayan ya, kalau nggak salah itu udah mau kerjasama untuk pembayaran SPP-nya dengan kita kayak gitu. Jadi bukan pembayaran aja, disbursement gajinya juga untuk bisa kayak gitu. Nah, jadi uniknya dikit kita bukan cuma bayar SPP aja. Jadi kan kita kan ada admin fee. Sama halnya kayak pembayaran listrik sama PDAM 2.500. Nah, tapi itu nggak kita telan mentah-mentah. Jadi sekitar 1.000 atau berapa persen dari itu bakal kita zakatkan lagi. Jadi kita nanti akan bekerja sama dengan lembaga zakat juga. Jadi kita bayar SPP sambil berwakaf kayak gitu. Ini penggajian tadi. Zakat. Nah, ini juga bisa tabungan untuk santri, pembelian UMKM di santri juga. Terus juga rumah sakit Islam. Kita sudah juga rumah sakit Islam di Oku. Kita juga sudah bisa pembayaran via kiris kayak gitu kalau di Sumsel ini. Kalau rumah sakit yang lainnya kita ada juga. Kalau Caritas itu udah bisa bayar kiris semua untuk rumah sakitnya. Jadi Karya Asih, Caritas, terus Miria itu udah bisa semua. Jadi untuk sampai ke tunjangan dokter, staf itu juga udah bisa di kita kayak gitu. Terus untuk zakat di masjidnya segala macam yang mungkin ada masjid itu bisa juga kita rasakan kiris. Nah, di pasar yang seperti saya katakan di awal tadi, kita juga udah bisa di pembayaran di pasar modern kayak gitu. Contoh kita
kalau di pasar-pasar itu di Padang Selasa itu udah bisa semua untuk pembayaran, sama retribusi untuk pedagang-pedagangnya udah lewat QRIS juga kayak gitu. Nah, wisata halal kita juga udah sejauh ini udah 2 kalau wisata halal di Palembang, sebenarnya terhitung 3 sama Masjid Cengho itu udah bisa untuk donasinya, terus juga pembayaran masuk tiket masuk Al-Qur'an Al-Akbar sama merchant-merchant di sana, wisata oleh-olehnya. Terus juga untuk di Pondok Marogan tadi juga kita untuk tiketing masuknya udah pakai QRIS kita. Jadi bukan dari sisi UMKM aja kayak gitu. Jadi dari sisi wisata dan segala macam juga kita bantu. Oke. Nah, kalau pemerintah ini itu tadi kita udah sejauh ini kita baru jalan untuk PBB sama PDAM. Kalau organisasi Islam kita udah lumayan banyak juga ya, pembelian kurban dan segala macam. Nah, contohnya kemarin Dompet Duafa udah join juga sama kita untuk pembelian kurban via digital kayak gitu. Jadi emang langsung di aplikasi kalau ini. Dan juga bisa QRIS kayak gitu. Nah, lembaga amil zakat sama halnya kayak Basnas segala macam itu rata-rata udah kita buatkan QRIS juga. Jadi malah itu di Musi Banyuasin itu mereka buat satu QRIS dan mereka distribusikan seluruh QRIS-nya di instansi-instansi. Jadi ditempel di setiap kantor-kantor. Jadi kalau mau ada pegawai kantor yang ingin berzakat itu bisa langsung scan di situ. Nah, ini mungkin syarat-syaratnya. Kalau ada teman-teman yang punya usaha ataupun sejenis yang saya sebutkan tadi, ada NPWP, KTP, buku tabungan, email dan nomor handphone kayak gitu. Itu kurang lebih. Nah, jadi enaknya juga di kita itu bisa terdata pembukuannya. Pembukuan dalam artian kata kayak gini. Misal nih, saya habis transaksi di toko A. Nah, itu otomatis langsung ada real time. Jadi benar-benar transaksi hari ini langsung keluar juga hari ini kayak gitu. Detik ini langsung keluar detik ini juga. Jadi misal kita mau pembukuan per hari, per minggu, atau per bulan, itu juga udah bisa. Langsung ditarik, bisa jadi Excel ataupun PDF. Nah, nanti kita bantu kasih sistem juga secara gratis untuk pembukuan tadi. Nah, ini contoh web portalnya. Kayak gitu. Nah, ini contoh yang udah di Excel. Oke, karena singkat mungkin itu saja sih dari link aja syariah. Jadi emang kalau banyak-banyak yang bertanya, emang udah ada ya produk syariah. Nah, alhamdulillah kita satu-satunya saat ini produk e-money digital yang syariah kayak gitu. Jadi emang alhamdulillah kemarin juga kita udah diresmiin sama Pak Wakil Presiden. Itu aja sih kalau dari kita. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau nanti bisa langsung di chat pribadi kayak gitu. Mungkin Dokter Mustika itu aja sih dari saya, Dokter. Ya, baik. Terima kasih, Mas Dani. Siap. Link aja menarik presentasinya tadi. Mungkin nanti kita coba, insya Allah. Kita langsung masuk ke pemaparan kedua, ya, dari narasumber kedua kita, Dr. Gigi Khairul Anam, dengan judul materinya Kesehatan Gigi dan Mulut Selama Pandemi. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan CV dari Dr. Khairul Anam dulu, lulusan pendidik program studi kesehatan gigi FK Unsri angkatan 2005, statusnya sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak, praktek di klinik LKC dan klinik Umat. Ya, Dok ya. Kepada Dr. Gigi Khairul Anam, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Khairul Anam. Saya kebetulan berpraktek di klinik LKC. Sudah bergabung dari sejak 2006 di klinik LKC Dompet Duafa Sumsel. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk moderator kita, Dr. Mustika. Kemudian terima kasih juga atas materinya dari pemateri pertama kita, Dr. Mardiana, dan juga kepada pimpinan LKC Dompet Duafa, Dr. Gigi Miko, yang telah memberi saya kesempatan untuk mengisi materi pada hari ini.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kenapa kok dibuat webinar ini? Seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Miko, bahwa PDGI Palembang bekerja sama dengan PSKG Unstri, biasanya tiap tahun itu selalu menyelenggarakan Hari Kesehatan Gigi Nasional. Akan tetapi bulan ini, tahun ini karena ada situasi pandemik, belum bisa mengadakan bakti sosial sebagaimana biasa. Karena itu LKC Dompet Duafa berikhtiar untuk tetap meramaikan Hari Kesehatan Gigi Nasional selama masa pandemik ini dengan melaksanakan webinar ini, gitu ya. Jadi tentu kita bertanya-tanya nih selama masa pandemik ini, kira-kira kenapa ya kok dari sejak bulan Maret sampai ke sekarang kok masih banyak dokter gigi yang tutup gitu ya. Ketika dari awal pandemik masuk, ketika Indonesia diumumkan oleh Presiden bahwa kita memiliki kasus corona, kemudian mulai penyebaran secara masif, kemudian mulailah banyak dokter gigi yang tutup. Karena begini Bapak Ibu sekalian, di awal April itu saya masih ingat, di awal April itu kita ada surat himbauan dari PDGI, dari pusat, dari pengurus besar, dan juga dari pengurus cabang PDGI Palembang terutama ya, bahwa disarankan untuk seluruh dokter gigi untuk menutup prakteknya sementara waktu, atau jikapun tidak dapat tutup, untuk melaksanakan berbagai macam protokol kesehatan yang telah disarankan oleh PBPDGI. Sehingga mulai saat itulah banyak dokter gigi yang tutup sementara prakteknya. Sehingga banyak Bapak Ibu warga masyarakat yang kesulitan untuk berobat gigi pada saat itu. Bahkan mungkin sampai sekarang ya masih banyak dokter gigi langganannya yang tutup. Karena gini, kenapa harus tutup? Banyak dokter gigi kan sebagaimana masyarakat yang lainnya juga ada dokter gigi yang berusia lanjut, yang memiliki penyakit penyerta, yang memiliki komorbid. Tentu sangat beresiko untuk dokter gigi tersebut untuk tetap berpraktek, karena di luar sana kita diminta ketika berkontak dengan orang lain untuk menutup mulut dan menutup hidung kita, sedangkan di praktek dokter gigi kita membuka maskernya, jadi mulut dan hidung kita terbuka, sehingga kontak antara dokter gigi dengan pasien adalah kontak yang sangat erat, resikonya sangat tinggi, seperti itu. Hingga kemudian di bulan Juli akhir kalau nggak salah, jadi dari pengurus besar PDGI itu membuat sebuah webinar. Jadi di sana kami dipaparkan mengenai protokol yang harus dilaksanakan oleh dokter gigi selama masa pandemik itu apa saja. Sehingga dengan adanya panduan itu, kita dokter gigi sudah memiliki pegangan mengenai apa saja yang harus kami persiapkan ketika mulai melaksanakan praktek kembali di masa pandemi ini, seperti itu. Karena itu, Bapak Ibu nanti ketika mau ke dokter gigi jangan heran kalau ada penyesuaian yang dilaksanakan di klinik gigi, seperti itu. Yang pertama, nanti jangan kaget ketika Bapak Ibu mau ke klinik gigi, mau ke praktek dokter gigi atau mau ke klinik untuk berobat gigi. Nanti akan ada penjadwalan, itu yang pertama. Jadi dokter gigi tidak bisa lagi seperti dulu ketika datang langsung dilakukan tindakan, datang langsung dilakukan tindakan. Saat ini harus dilakukan penjadwalan. Untuk apa? Karena kami dokter gigi dituntut untuk menggunakan alat pelindung diri yang lengkap untuk tindakan-tindakan yang tidak menimbulkan aerosol, kami diminta untuk menggunakan alat pelindung diri level 2, cukup lengkap dengan masker N95, dan menutup semua, kecuali mungkin kepala ya, kepala tidak harus tertutup, tapi tetap dengan menggunakan penutup rambut,
Tetapi tidak harus seperti yang baju astronot kayak di rumah sakit yang selama ini banyak Bapak Ibu lihat. Tetapi untuk tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan aerosol seperti yang dijelaskan oleh Dr. Mardiana tadi, yang bisa membuat tingkat penyebaran infeksi coronanya meningkat sangat besar, karena satu ruangan itu ketika kita melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol akan dipenuhi dengan aerosol pasien. Misalnya ketika kita mengebur gigi atau ketika kita membersihkan karang gigi, itu akan menimbulkan aerosol yang satu ruangan itu akan pekat dipenuhi oleh aerosol pasien. Itu dokter gigi dan asisten harus menggunakan alat pelindung diri level 3 menutupi seluruh permukaan tubuh. Jadi wajah pun, muka juga harus ditutupi. Bisa dengan goggles, dengan kacamata, atau dengan facial penutup seperti itu. Kemudian disarankan juga oleh PBPDGI untuk memiliki suction aerosol yang berfungsi untuk menyedot aerosol yang keluar dari rongga mulut pasien segera setelah aerosol itu keluar dari rongga mulut pasien. Jadi aerosol tadi akan disedot oleh suction aerosol, kemudian masuk dalam filter-filter, dalam penyaring-penyaring, kemudian dibuang ke saluran pembuangan air limbah seperti itu. Nah, jadi dengan berbagai macam penyesuaian ini, dengan berbagai macam persiapan ini, tentu saja tidak bisa lagi dokter gigi melakukan tindakan seperti dulu ketika Bapak Ibu datang, kemudian langsung dilakukan tindakan, tidak bisa. Itu yang harus dipahami. Karena itu perlu penjadwalan. Mohon untuk dipahami untuk satu poin itu. Kemudian yang kedua, masalah penggunaan alat pelindung diri, otomatis akan ada keterbatasan pasien. Karena menggunakan alat pelindung diri sambil tindakan, sambil mencabut gigi Bapak atau Ibu, atau sambil melakukan tindakan penambalan, itu jauh lebih melelahkan dibandingkan dengan tindakan yang tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti sehari-hari. Kalau kita menggunakan alat pelindung diri, itu energi yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Karena itu pasti akan ada pembatasan-pembatasan pasien. Jadi mohon dipahami bahwa ketika masa wabah ini, yang tadinya dokter gigi, terutama mungkin yang BPJS ya, yang bisa sampai satu hari kalau kapitasinya membernya banyak itu bisa sampai 10 pasien atau 15 pasien melakukan tindakan. Pada saat wabah ini kita tidak bisa untuk melakukan tindakan sebanyak itu. Saya sendiri di praktek maksimal hanya bisa melakukan 3 tindakan. Untuk sementara yang di LKC kita masih terbatas hanya bisa melaksanakan tindakan yang tidak menimbulkan aerosol, hanya bisa melakukan pencabutan saja dan pemberian medikasi, pemberian obat kalau ada yang sakit. Seperti itu. Jadi kita ada keterbatasan jumlah pasien per hari. Kemudian juga setiap kali ganti pasien, kami dokter gigi akan mengganti alat pelindung diri kami. Karena itu perlu waktu tunggu yang lebih lama. Tidak bisa seperti dulu ketika satu pasien selesai tindakan keluar, kemudian langsung bisa masuk pasien selanjutnya. Tidak bisa lagi seperti itu. Karena setelah pasien keluar, kami harus mengganti minimal lapisan terluar dari alat pelindung diri kami yang telah berkontak dengan pasien sebelumnya ketika tindakan. Kan kita nggak tahu pasien sebelumnya apakah lapisan terluar alat pelindung diri kita apakah terkena air ludah, kecepatan air ludah dari pasien, ataukah kecipratan darah, dan itu bisa menjadi penyebaran infeksi ke pasien selanjutnya. Karena itu kami harus melepas lapisan terluar alat pelindung diri kami, kemudian menggantinya dengan lapisan yang baru. Kecuali untuk pasien terakhir ya, kalau pasien terakhir kami tidak perlu lagi menggunakan lapisan terluar lagi. Seperti itu. Karena itu harus sedikit bersabar bagi Bapak Ibu yang mau berobat ke dokter gigi, untuk waktu tunggunya pasti akan sedikit lebih lama. Kemudian akan sedikit berisik ketika Bapak Ibu mau melakukan penambalan gigi, karena kita harus menggunakan suction aerosol, suaranya akan sedikit mengganggu di telinga. Jadi itu sesuatu yang wajar untuk saat ini, karena kita harus melakukan penyedotan aerosol yang keluar dari rongga mulut Bapak atau Ibu. Kemudian jangan heran juga ketika Bapak Ibu nanti masuk ke ruang praktek, sebelum
dilakukan tindakan, baik itu pencabutan maupun penambalan atau tindakan apapun, Bapak Ibu akan diminta untuk kumur-kumur larutan antiseptik. Yang kita gunakan adalah povidone iodin sebesar 1% atau 0,5%. Jadi 0,5% sampai 1%. Jadi rasanya agak kelat. Kalau Bapak Ibu pernah kumur-kumur obat kumur betadine yang mengandung povidone iodin, ada betadine obat kumur. Nah, rasanya seperti itu. Seperti itu. Karena beberapa pilot studi awalan yang dilakukan baik di Singapura maupun kalau saat ini yang saya baca baru ada 2 studi ya yang dilakukan, tapi cukup efektif bahwa povidone iodin dengan persentase 0,5% sampai 1% itu cukup efektif untuk membunuh virus corona di dalam rongga mulut dan pangkal tenggorokan hanya dengan berkumur kurang lebih 30 detik. Karena itu dokter gigi selalu menyediakan dalam obat kumurnya itu, dalam kumur-kumurnya itu dicampur dengan povidone iodin dengan persentase 0,5% sampai 1%. Jadi mungkin nanti ketika Bapak Ibu datang ke dokter gigi akan ada rasa tidak nyaman ketika berkumur-kumur karena rasa kumurnya berbeda, bukan hanya air putih biasa tetapi dicampurkan dengan povidone iodin. Itu yang harus dipahami. Untuk saat ini kita dokter gigi memiliki keterbatasan beberapa hal tadi, tetapi selebihnya tidak menjadi masalah. Misalnya Bapak Ibu mau melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol, membersihkan karang gigi atau melakukan pengeburan untuk penambalan, untuk tindakan penambalan, saat ini tidak masalah dengan catatan bahwa dokter gigi yang berpraktik tadi telah memiliki perlengkapan standar yang telah disyaratkan oleh PBPDGI. Seperti itu kondisinya untuk saat wabah ini. Kemudian bagaimana caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut nih selama masa wabah. Jadi Bapak Ibu di rumah, masa wabah ini kan kita agak sulit nih ke dokter gigi, ada keterbatasan waktu, atau ada keterbatasan pasien seperti yang saya jelaskan tadi. Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah tetap melakukan penyikatan gigi secara rutin 2 kali sehari minimal, yaitu setelah sarapan pagi dan ketika mau tidur malam. Dengan penyikatan gigi, itu plak yang ada di gigi bisa hilang dan meminimalisir resiko gigi terjadi karies pada gigi, terjadi lubang pada gigi. Sehingga tidak perlu ada masalah. Kemudian jika ada gigi-gigi yang telah rusak dan tidak dapat ditambal lagi, sebaiknya untuk dijadwalkan diambil. Kenapa? Karena ada sisa makanan yang bisa masuk ke dalam sela-sela gigi yang rusak dan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi tadi, dia masuk ke sela-sela sana, kemudian tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi biasa, dengan cara sikat gigi. Sehingga kuman ketika malam terutama dia memiliki sumber makanan yang banyak. Ketika dimakan oleh kuman, sisa-sisa makanan tadi yang terselip-selip dalam gigi yang telah rusak tadi, kuman tadi akan menghasilkan asam, sehingga rongga mulut Bapak Ibu akan menjadi lebih asam ketika malam hari terutama, ketika tidak ada aktivitas makan atau minum. Ketika rongga mulut Bapak Ibu terasa menjadi lebih asam, maka saat itulah terjadi demineralisasi dari gigi-gigi yang lain. Seluruh gigi yang ada di rongga mulut akan terjadi demineralisasi. Terjadi kerusakan di permukaan gigi-gigi yang lain. Itulah yang maksudnya mungkin bahwa lubang gigi itu bisa menular. Satu rusak, bisa rusak juga yang lain. Seperti itu. Karena kondisi mulut kita, rongga mulut kita menjadi lebih asam dan merusak gigi-gigi yang lain. Karena itu selama masa pandemi ini, mumpung pencabutan tidak dilarang, masih bisa dilakukan pencabutan dengan alat pelindung diri level 2, silahkan untuk datang ke tempat praktek dokter gigi untuk dilakukan pencabutan gigi-gigi yang memang harus dicabut. Jangan takut.
Seperti itu. Selama masa pandemik ini, dokter gigi dimanapun telah melakukan prosedur yang sesuai dengan arahan dari pengurus besar PDGI, sehingga bisa aman bagi kami dokter giginya dan juga terutama aman bagi pasiennya. Jadi jangan takut untuk datang ke dokter giginya. Jadi itu yang gigi-gigi yang rusak yang tidak dapat ditambal agar segera diselesaikan, diambil bagusnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika memang terasa ada demam, terasa ada peningkatan suhu tubuh, ada gejala batuk, mohon untuk sementara tidak melakukan kunjungan ke praktek dokter gigi dulu sementara. Seperti itu. Bapak Ibu bisa melakukan kumur-kumur povidon iodin secara mandiri di rumah. Bagaimana caranya? Bisa membeli obat kumur povidon iodin langsung jadi, atau mencairkan povidon iodin yang ada di rumah. Misalnya yang merek betadine nih misalnya. Merek betadine itu ada yang konsentrasinya 10%, ada yang konsentrasinya 20%. Bagaimana caranya mencairkannya? Dicairkan sampai menjadi konsentrasi 0,5% atau 1% saja. Jadi kalau Bapak Ibu ada betadine di rumah yang kecil itu betadine yang untuk luka itu, yang kecil. Kalau misalnya ada 1 cup kecil betadinnya, nanti dilihat konsentrasinya berapa persen. Kalau konsentrasinya 10%, Bapak Ibu bisa ngasih air, dicampur air, tadi misalnya ada 1 cup nih, Bapak Ibu bisa kasih air 18 cup untuk menjadi konsentrasinya 0,5%. Jadi lihat konsentrasinya ya, kalau konsentrasinya 20%, Bapak Ibu kasih air 38 cup. Jadi ada ditambah air untuk diencerkan sampai menjadi konsentrasinya 0,5% sampai 1%. Kemudian dilakukan kumur-kumur selama 30 detik di pangkal tenggorokan. Jadi sambil mendongak, kemudian gitu ya, sampai ada suara di pangkal tenggorokan. Itu bisa membunuh virus corona yang ada di sana dan berbagai macam bakteri dan virus yang lainnya yang ada di pangkal tenggorokan dan rongga mulut kita. Bisa mengurangi resiko penularan terhadap orang lain dan juga bisa mengurangi infeksi yang masuk ke kita. Seperti itu. Jadi itu satu pencegahan yang bisa dilakukan di rumah. Bagaimana kalau memang betul-betul perlu bantuan dokter gigi, silahkan kontak. Kalau dokter giginya ada kontak personnya, ada CP-nya, silahkan kontak dokter giginya, minta dijadwalkan. Sehingga meminimalisir adanya proses penularan ketika di ruang praktek dokter. Ketika nanti Ibu datang sesuai dengan jadwal, bisa langsung masuk atau hanya menunggu sebentar saja, dibandingkan dengan Ibu langsung datang ke ruang praktek dokter, harus menunggu lama, nanti ada pasien lain. Jadi resiko berkontak di ruang praktek itu menjadi lebih tinggi, di ruang tunggu praktek maksud saya. Karena itu silahkan Bapak Ibu bisa janjian sama dokternya jam berapa, hari apa, nanti sesuai dengan jadwal tinggal datang, kemudian bisa meminimalisir waktu di ruang tunggu. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sih caranya protokol kesehatan selama masa wabah di kesehatan gigi dan mulut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi Khairul Anam atas materinya tadi, sangat menarik. Ya, bagaimana masyarakat tidak perlu khawatir berobat ke dokter gigi, hanya saja perlu beradaptasi ya dengan perubahan-perubahan selama pandemi ini, Dok ya. Kemudian bagaimana juga menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi ini, tips-tipsnya dari Dr. Anam tadi. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Sesi diskusi tanya jawab. Ini akan dibagi menjadi 2 sesi karena ada 2 narasumber kita. Sesi pertama saya buka ya dengan 2 penanya dulu. Boleh peserta mengajukan pertanyaannya. Kemudian saat saya tunjuk nanti,
sebutkan namanya, kemudian profesinya, sekarang kerja di mana, serta narasumber yang dituju. Ya, baik. Dipersilakan kepada peserta bagi yang mau bertanya kepada Dr. Mardiana atau Dr. Khairul Anam, Dr. Gigi Khairul Anam. Atau lewat chat juga boleh. Dr. Gigi Dina, ada yang mau ditanyakan? Atau Luki Larasanti, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada yang bertanya, saya aja yang bertanya sama Dr. Gigi Anam. Tadi terkait ini, Dok, terkait menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kalau misalnya untuk anak-anak, kita kan punya anak kecil di rumah. Nah, anak-anak kalau mereka punya masalah gigi, mungkin karies ya, bisa diterapkan nggak tips kumur-kumurnya tadi? Beda dosisnya dengan yang dijelaskan Dokter Anam tadi, atau sama saja? Ya. Kumur-kumur dengan povidone iodin tadi, Dok. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini dokter, untuk kumur-kumur dengan povidone iodin tadi adalah prosedur untuk meminimalisir penularan dari satu orang ke orang lain terkait dengan virus corona, dokter. Bukan untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Jadi tetap untuk mencegah terjadinya gigi berlubang tadi adalah dengan cara melakukan penyikatan gigi. Kemudian bagaimana jika sudah berlubang? Jika memang memerlukan pertolongan, silahkan datang ke dokter gigi yang terdekat. Dokter gigi yang memang sudah memiliki persyaratan standar di tempat prakteknya, misalnya ada exhaust fan, intinya adalah ruangnya terbuka atau jika ruangan tidak terbuka, menggunakan penyedot udara atau exhaust fan untuk sirkulasi udaranya menjadi lebih lancar atau udara di dalam ruang praktik itu menjadi tekanannya negatif sehingga udara yang ada di dalam bisa segera tersedot keluar gitu ya. Jadi silahkan datang ke dokter gigi, nanti akan dilakukan perawatan jika memang perlu ditambal. Kalau dokter giginya perlengkapannya sudah siap untuk melakukan penambalan selama masa wabah ini akan dilakukan penambalan. Jika untuk melakukan pencabutan, seluruh dokter Palembang yang buka prakteknya, insya Allah bisa melakukan pencabutan karena pencabutan sampai saat ini tidak masuk dalam kategori yang bisa menimbulkan aerosol, sehingga bisa dilaksanakan oleh dokter gigi mana saja yang prakteknya buka. Tetapi kalau untuk pengeburan, beberapa dokter gigi masih belum bisa untuk melakukan pengeburan, termasuk yang ada di LKC kita masih belum bisa melakukan pengeburan karena belum memiliki suction aerosol ya. Kalau saya lebih memilih yang safety, kita lebih baik melengkapi
peralatan kita sehingga lebih aman bagi tenaga kesehatannya dan lebih aman bagi pasiennya. Kita tidak ingin ada pasien yang datang ke sini pulangnya membawa oleh-oleh gitu ya. Jangan sampai membawa oleh-oleh penyakit. Demikian itu, Dok. Terima kasih. Boleh bertanya lagi, Dok? Oh iya, silakan. Sikat gigi yang benar itu gimana, Dok, sebenarnya? Harus sesering mungkin? Ada gangguan audio ya. Mohon maaf. Oke. Baik, sikat gigi itu bagaimana? Cara menyikat gigi yang baik itu kalau dalam panduan ada beberapa cara ya. Cuman yang mudah saja, kalau yang mudah itu kalau untuk anak-anak ngajarkannya sama kayak yang diajarkan oleh Upin Ipin ya. Jadi bulat-bulat di bagian permukaan luarnya. Untuk bagian permukaan luar itu bulat-bulat. Kemudian bagian permukaan yang dipakai untuk mengunyah, jangan lupa. Dan satu lagi bagian dalam yang dekat langit-langit mulut dan juga dekat dengan lidah. Jadi ada 3 permukaan, permukaan luar, permukaan untuk mengunyah, dan permukaan dalam yang semuanya harus dibersihkan. Diajarkannya ke anak-anak bisa dengan teknik yang diajarin Upin Ipin biar gampang nempel di pemikirannya bahwa caranya adalah bulat-bulat gitu. Kemudian berapa kali sehari? Idealnya minimal adalah 2 kali sehari. Apakah boleh sesering mungkin? Boleh sesering mungkin, tetapi dengan catatan penggunaan pasta giginya yang aman. Karena gini, menggunakan pasta gigi itu, dalam pasta gigi itu kan ada kandungan deterjennya ya. Kandungan deterjen itu dalam rongga mulut kita fungsinya adalah untuk mempermudah plak lepas dari gigi kita, meningkatkan tekanan, meningkatkan kelicinan rongga mulut kita ya, kelicinan dari gigi bahasanya. Kemudian untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut. Seperti itu. Sehingga ada kesan bersih, ada kesan kesat, dan ada rasa segar dari bahan tambahan yang lain. Nah, deterjen ini kalau digunakan terlalu sering di rongga mulut kita, walaupun sudah dirancang seaman mungkin untuk rongga mulut kita, tetapi tidak baik untuk perkembangan flora normal dalam rongga mulut kita. Jadi rongga mulut kita ini ada flora normal yang dalam keadaan seimbang, dia no problem. Tapi ketika sudah terganggu keseimbangannya, dia bisa menjadi penyakit. Seperti kalau kita terlalu banyak, terlalu sering makan antibiotik jangka panjang, dia akan, karena bakterinya mati, maka jamurlah yang akan muncul di rongga mulut kita. Jadi karena tidak adanya keseimbangan flora normal dalam rongga mulut. Demikian juga. Jadi saya kalau di rumah, kalau ngajarin anak-anak saya sikat gigi saat ini, anak saya yang masih di bawah usia 3 tahun, saya ajarin sikat gigi tetapi tanpa odol. Nanti ketika dia siap, dia bisa kumur-kumur sendiri, nggak ditelan lagi airnya, nggak ketelan atau gimana, nanti baru mulai diajarkan menggunakan odol. Odol pun yang relatif lebih aman. Saya biasa pakai yang mengandung enzim dulu, yang tidak mengandung deterjen. Nanti kalau sudah lebih besar, baru nanti kita perkenalkan dengan odol yang dewasa ya, odol yang ada deterjennya dan zat-zat tambahan yang lainnya untuk efektivitas penyikatan giginya. Jadi seperti itu, Dok. Halo? Halo? Dokter Mustika masih online kah? Halo?
Atau sementara co-host dulu deh. Baik, Dokter Anam, kayaknya lanjut jawab pertanyaan via chat kali ya, Dok? Pertanyaan via chat ya. Oke, sebentar. Ada gangguan audio ya, Mbak? Ini udah Dokter. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Rizky Veronica. Dok, bagaimana merawat gigi yang mengalami pengikisan yang menempel di gusi? Apa harus ke dokter gigi? Baik, Mbak Rizky Veronica, pengikisan yang menempel di gusi di bagian gigi, tetapi yang dekat sekali dengan gusi itu ada bisa jadi ada dua penyebab. Yang pertama bisa jadi karena lubang gigi, karena karies, atau ada yang kita sebut dengan lesi abfraksi. Apa itu abfraksi? Abfraksi itu suatu lesi kayak tekukan yang dalam dan berbentuk huruf V di leher gigi karena gigitan yang trauma, kita sebutnya traumatik oklusi. Jadi harusnya gigi itu berkontak antara tonjolan dengan jadi gigi kita itu kan ada tonjolan, ada lembahnya ya. Tonjolannya berkontak dengan lembahnya gigi. Ketika dia ada traumatik oklusi, tonjolan ketemu tonjolan atau tonjolan tidak tepat masuk ke dalam lembahnya si gigi, akan terjadi tekanan yang terlalu berat di bagian leher gigi terus-menerus sampai terjadi lesi yang berbentuk huruf V tadi. Padahal bukan lubang, nggak ada lubang dok, tapi kok tiba-tiba ada kayak celah gitu ya berbentuk huruf V gitu dalam. Jadi yang harus dilakukan adalah kalau ini lubang karena karies, karena lubang gigi, maka perlu ke dokter gigi untuk ditambal. Kemudian kalau ini adalah lubang karena abfraksi, makasih Mbak, karena gigitan yang terlalu besar bebannya tadi, ke dokter gigi juga bisa dilakukan teraan terhadap gigitannya, kemudian daerah yang tekanannya berlebihan akan sedikit dikurangin sedikit, sehingga tekanannya bisa sesuai dan tidak terlalu besar bebannya pada daerah gigi tersebut, sehingga lesi abfraksinya tidak berlanjut terus-menerus. Kemudian lesi yang sudah ada tadi, yang sudah berlubang berbentuk V tadi, akan ditutup oleh dokter giginya dengan bahan tambal, sehingga tidak menjadi lesi karies nantinya. Seperti itu. Itu untuk yang lesi abfraksi ya. Kemudian, mana tadi ya pertanyaan. Sebentar ya. Kemudian mencegah dari Mbak Heniati, bagaimana mencegah gigi kuning dan bau mulut yang tidak sedap secara alami itu apa dok? Jadi gini. Oke. Jadi untuk masyarakat Indonesia, warna gigi yang agak kekuningan itu sebenarnya normal. Jadi cuman terkadang masyarakat Indonesia ingin kayak giginya itu kayak putih kayak di iklan-iklan gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang giginya agak warnanya kekuningan, selama tidak ada stain, tidak ada kok warna gigi saya nggak rata ya. Nah itu harus diperhatikan. Tapi kalau warna giginya rata, putih kekuningan, itu adalah sesuatu yang normal. Jadi itu catatan. Itu yang pertama. Tapi kalau memang ada warna yang tidak rata, ada kayak nempel-nempel kecoklatan, barulah tersebut warna pada bisa dihilangkan dengan berbagai macam cara ya. Kalau dia stain dengan beberapa cara. Kalau cara yang cepat bisa ke dokter gigi, kemudian dilakukan pemutihan, bleaching. Mau cara yang lebih alami, kalau pernah baca itu menggunakan stroberinya, kemudian permukaan gosok-gosok dengan stroberi tadi.
Tapi perlu waktu lama, tidak secepat kalau di dokter gigi ya. Perlu waktu lama, kalau nggak salah sekitar 40 hari kalau nggak salah di jurnal itu, kalau saya nggak salah baca ya, kalau saya nggak salah ingat di jurnal itu, perlu waktu sekitar 40 hari, satu hari itu konsisten selama menit digosok, warna giginya akan, brightness-nya akan meningkat satu tingkat di atas. Jadi menggunakan strawberry itu yang sudah teruji di jurnal seperti itu. Itu yang cara alami. Kemudian bau mulut yang tidak sedap. Bau mulut tidak sedap ini disebabkan oleh banyak hal. Yang utama adalah karena ada gigi berlubang. Ada sisa makanan masuk dalam gigi berlubang itu, tidak bisa dibersihkan, lalu terjadi proses pembusukan dari sisa makanan tadi. Wajar kemudian ada bau mulut. Atau karena karang gigi. Kalau karang gigi, ya harus dibersihkan karang giginya. Kemudian setelah dibersihkan karang giginya, daerah yang ada karang giginya harus lebih diperhatikan penyikatan giginya. Karena daerah yang muncul karang gigi itu pasti daerah yang pembersihannya kurang teliti di daerah itu. Jadi dia tidak kena sikat gigi. Kalau nggak kena sikat gigi, plaknya nempel, tidak dibersihkan dalam waktu lama, terbentuklah endapan-endapan kalsium, fluor, dan mineral-mineral lainnya yang menjadi karang gigi nantinya jangka panjangnya. Jadi datang ke dokter gigi, dibersihkan karang giginya, lalu setelah itu daerah yang banyak karang giginya, pembersihannya harus lebih teliti di daerah itu ya, kalau untuk bau mulut yang tidak sedap. Kalau dari Pak Tommy, kondisi mulut yang asam sangat berpengaruh ke kesehatan gigi. Iya, betul sekali. Jadi kondisi gigi yang asam itu sangat berpengaruh karena ada sisa makanan yang tidak bisa dibersihkan, entah itu di sela gigi atau di bekas gigi yang berlubang yang tidak bisa dibersihkan, dimakan oleh bakteri, bakterinya menghasilkan asam. Jadi rongga mulut kita akan menjadi lebih asam daripada seharusnya. Dan ini menyebabkan gigi-gigi yang lain terjadi demineralisasi. Selanjutnya dari Pak Arif Raunak ya, dari LKC Jawa Tengah. Terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, apa yang membuat gigi terkena karang gigi? Oke, karang gigi sebaiknya dibersihkan berapa bulan sekali. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, yang menyebabkan adalah tidak terkena pembersihan dalam jangka waktu lama. Jadi daerah yang kalau kita sikat gigi ini agak kurang bersih di satu daerah, satu titik, misalnya paling ujung gigi yang paling ujung nggak kena sikat gigi, nanti lama-kelamaan plak yang nempel di sana akan terendaplah kalsium, akan terendaplah fluoride dari air ludah, dari makanan kita, sehingga dia terbentuk karang gigi. Berapa kali sehari, berapa bulan sekali idealnya pembersihan? Ya ketika dia ada karang giginya dibersihkan. Tapi setelah itu proses pencegahannya menjadi lebih penting daripada pembersihannya. Pencegahannya adalah memperbaiki cara menyikat gigi dan melakukan penyikatan yang lebih teliti di daerah yang banyak karang giginya. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan karang gigi? Kalau Bapak Ibu mengunyah satu sisi, hanya misalnya menggunakan gigi yang sebelah kanan saja ketika mengunyah, maka hampir bisa dipastikan gigi yang sebelah kiri akan menumpuk banyak karang gigi. Karena yang sebelah kiri yang tidak digunakan untuk makan, untuk pengunyah, itu tidak mendapatkan self-cleansing dari makanan, dari serat-serat makanan, dari sayur-sayuran yang Bapak Ibu makan, itu tidak ada self-cleansingnya dari makanan. Sehingga hanya daerah yang dipakai untuk makan saja, hanya gigi yang dipakai untuk makan saja yang dia bersih, kena self-cleansingnya. Dari yang tidak dipakai makan, bisa numpuk tuh karang giginya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Mbak Heniati ya. Misalnya masalah obat kumur sebenarnya tidak boleh terlalu sering ya. Sama efeknya seperti odol tadi ya, bisa mengganggu flora normal mulut. Sehari 2 kali, sehari 3 kali masih aman, tapi kalau sampai sehari bisa sampai
berapa kali sampai 10 kali ya tidak aman. Karena itu lebih baik dibatasi ya penggunaannya. Boleh dipakai, tetapi dibatasi penggunaannya. Tidak boleh terlalu banyak mengganggu keseimbangan flora normal mulut. Untuk gigi yang sudah goyang, mana ya dok? Ya, halo? Kita masih ada waktu nggak? Ini, Bu Moderator. Ya, boleh dok, dilanjutkan dok. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Tinggal sedikit lagi. Perawatan gigi yang sudah goyang bagaimana ya dok? Dari Pak Ahong ya. Jadi bagaimana perawatan gigi yang sudah goyang? Harus dilihat dulu penyebabnya apa. Jadi Bapak bisa datang ke dokter gigi yang terdekat, kemudian nanti silahkan untuk dikonsultasikan ini penyebab goyangnya apa, kenapa, apakah ada traumatik oklusi, bisa gigi depan ketemu tabrakan gitu yang menyebab terus-menerus menjadi goyang, atau karena ada penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksi, maka penyakit infeksinya harus dihilangkan dulu. Penyakit infeksinya dihilangkan, kalau giginya berlubang ya harus dirawat giginya, kalau memang masih bisa dirawat, dilakukan perawatan saluran akar. Kalau memang masih baik ya, nanti dokternya akan melakukan ronsen dulu. Tapi kalau karena traumatik oklusinya dihilangkan. Untuk gigi yang terkena penyakit infeksi, goyangnya karena penyakit infeksi, nanti akan dilihat kira-kira tingkat keberhasilannya seberapa besar. Kalau memang tingkat keberhasilan sudah sangat rendah, goyangnya sudah sangat goyang sekali, maka diambil, dicabut, tidak bisa dihindarkan kalau memang tidak bisa dipertahankan. Karena gigi yang goyang ketika dipakai makan pasti nggak nyaman, pasti ada rasa sakit. Perawatan mencegah gigi berlubang seperti apa selain sikat gigi dari Pak Wahyu Sejati Anda ini? Oh Ibu ya. Seperti apa selain sikat gigi? Yang paling utama memang sikat gigi. Mau tidak mau adalah sikat gigi. Jadi memang harus dibersihkan rutin sehari 2 kali mencegahnya. Apakah veneer baik untuk gigi dok? Veneer jika memang dilaksanakan untuk sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan penggunaannya, dan sesuai dengan prinsip kesehatan, tentu saja dilakukan oleh dokter gigi, karena dokter gigi yang sudah mendapatkan pendidikan untuk hal ini, dibuat untuk sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan, tidak masalah, baik untuk gigi, baik untuk kesehatan rongga mulut, karena memang didesain khusus untuk kesehatan rongga mulut, sesuai dengan kondisi kesehatan rongga mulut. Yang jadi masalah adalah kalau veneer ini dibuat oleh yang tidak mengetahui prinsip-prinsip kesehatan rongga mulut, misalnya oleh tukang gigi atau oleh salon gigi atau yang lain-lain, karena mereka tidak mengetahui prinsip-prinsipnya, mereka bisa sangat abai terhadap resiko-resiko infeksi yang bisa terjadi di rongga mulut. Seperti itu ya. Jadi lebih baik datang ke ahlinya, datang ke dokter gigi. Dari Ibu Sulis, ada benjolan warna pink pada gusi anak saya. Kenapa bisa timbul seperti ini dan bagaimana mengatasinya? Benjolan warna pink itu macam-macam, Ibu. Sebaiknya anaknya dibawa ke dokter gigi yang terdekat. Kenapa kok bisa ada benjolan warna pink itu, dan apa diagnosanya nanti akan dijelaskan ke dokter gigi terdekat. Sangat banyak kemungkinan bisa ada benjolan warna pink pada gusi. Demikian. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai, sudah dijawab semua sama narasumber kita. Kita masuk ke penutup ya. Webinar kali ini saya ulas sedikit sesi diskusi tadi, juga pemaparan dari narasumber kita. Dari pembicara pertama, saya simpulkan
masyarakat sekarang itu harusnya tetap menyadari bahwa kita masih dalam kondisi pandemi. Maka tetap lakukan protokol kesehatan yang sudah dijelaskan tadi, physical distancing, APD-nya tetap dipakai, masker dalam hal ini, kemudian cuci tangan, menggunakan sabun, dan menjaga etika batuk. Ya. Lalu perhatikan juga VDJ tadi yang disampaikan oleh narasumber pertama kita, Dr. Mardiana, VDJ di mana perhatikan ruang berventilasi itu meminimalisir penyebaran infeksi, kemudian durasi berbincang-bincang itu sebaiknya dikurangi, ya berbincang-bincang langsung itu sebaiknya dikurangi, dan satu lagi jarak tetap dijaga sesuai dengan protokol yang sudah dijelaskan tadi. Untuk ulasan sesi diskusi pemaparan dari pembicara atau narasumber yang kedua, Dr. Anam. Jadi, saya simpulkan di sini masyarakat tidak perlu khawatir untuk berobat ke dokter gigi. Hanya saja mereka harus beradaptasi karena kondisi pandemi ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Tindakan yang dilakukan dokter gigi ada yang menimbulkan aerosol seperti penambalan gigi, pembersihan karang gigi, di mana kemungkinan penyebaran infeksi itu akan meningkat, maka dokter gigi akan menggunakan APD yang berbeda-beda levelnya nanti. Kemudian setelah satu pasien, mungkin pasien berikutnya tidak bisa langsung masuk, karena ruangan dan alat harus disterilkan terlebih dahulu, dan pasien pada saat berobat harus berkumur dulu dengan antiseptik, ya dok, yang mungkin membuat pasiennya sedikit kurang nyaman, ya berbeda dengan kondisi sebelum pandemi. Lalu tips menjaga kesehatan gigi dan mulut dari Dokter Anam tadi jelaskan, sikat gigi teratur, bangun tidur, dan malam hari sebelum tidur. Lalu jika ada pun gigi yang rusak, segera jadwalkan untuk dibersihkan agar tidak merusak gigi yang lain. Kalaupun ada gigi yang perlu dicabut, jadwalkan juga untuk dilakukan pencabutan, tidak perlu ragu. Dan kalaupun pasien ada keluhan demam, tipsnya tidak harus langsung berobat ke dokter gigi. Ya, kalau memang ada keluhan di giginya, boleh dilakukan kumur-kumur dulu, ya, povidone iodin di rumah sesuai dengan dosis yang dijelaskan oleh Dokter Anam tadi. Baiklah, saya apresiasi dulu dua narasumber kita tadi. Terima kasih banyak kepada Dr. Mardiana Lestari dan Dr. Gigi Khairul Anam. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada peserta yang sudah hadir dalam webinar siang ini, serta kepada para panitia yang sungguh sangat berjasa dalam menyukseskan webinar kita kali ini. Saya Dr. Mustika Fatimah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimohon jangan keluar dulu ya, kita foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Terus dibuka kopi. Oh, sudah. Tapi baru di sini. Satu kali lagi ya. Kalau itu kopi buka baru ini. Oh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.
Masih kok. Iya Kak, cuma sih harus ada kopi dulu langsung ini. Apa, Mbak? Ada suara. Boleh meninggalkan lift atau gimana ini ya sebenarnya? Silakan grup. Nanti informasi hadiah dan materi tadi nanti kita share di grup WhatsApp ya. Oke Mbak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber, terima kasih panitia, izin live ya. Ya, Mas.